Guys, ketemu lagi dengan saya Mr. Kans dari aplikasi kasir jbusiness.com. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi yang telah kita siapkan untuk seorang pelanggan kita yang ada di NTT. Ya, namanya Reality Fitness. Nah, sistem yang dibahas itu mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, absensi member, kemudian absensi karyawan, ada penjualan pembeliannya. Langsung aja kita lihat dari sini. Jadi untuk data masternya ada paket gym. Jadi ini harga-harga paket yang disediakan ya. Nah, untuk di sini ada dua jenis, misalnya yang ini ya. Ada regular dan personal trainer. Jadi kalau untuk personal trainer, misalnya kita pilih ini, maka dia akan muncul jumlah ex personal trainingnya berapa kali jumpa, kemudian VPT-nya berapa. Nah, kalau seandainya kita pilih ini regular, maka ini nggak ada, langsung aja berapa hari ya. Nanti ada pengaruhnya di transaksi. Kemudian ada member, yaitu data pelanggan atau anggota yang datang. Jadi silakan di plus kalau misalnya ada yang baru mau daftar ya, di plus kemudian diisi. Oke, kita lihat aja yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa di print screen seperti ini ya. Kemudian ini dikirim ke WhatsApp yang bersangkutan. Nah, dikirim ke WhatsApp yang bersangkutan. Kemudian di sini ada namanya ya. Ini ada QR code-nya juga. Ini otomatis dibentuk pada saat input data pelanggan. Sama kalau kita mau cetak kartu juga bisa. Silakan ini diklik yang pertama, yang menu kayak PDF ini. Ya, sorry saya salah tekan. Ini ya. Nah, kemudian nanti tunggu beberapa detik, lalu silakan dicetak ini. Ya, saya cetak ini seperti ini. Kita tunggu, dia akan download dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa dicetak. Oke, nah, saya kembali lagi ya. Kemudian ada produk gym juga. Jadi ini semua produk yang dijual di gym ya, seperti soft drink, makanan, minuman, susu, dan peralatan lainnya yang bisa dijual ya. Jadi ada stoknya juga ini. Harga ya, kemudian nanti kalau terjual totalnya ada berapa, yang dibeli berapa. Oke, berikutnya ini pemasok, yaitu kita ngambil barang di mana datanya sama seperti pelanggan, cuma ini supplier ya. Ini kemudian ada karyawan juga. Jadi karyawannya silahkan input, biasanya berupa kasir, kemudian ada personal trainer juga, PT seperti ini ya. Misalnya ini kan Susiawati PT ya, alamat ini semua. Kalau mau tambah silahkan, kalau mau edit silahkan yang ini misalnya. Ya, kalau misalnya mau lihat detail, klik aja, nanti akan muncul ini. Oke, kemudian ada pengumuman juga. Ini biasanya akan muncul di stroke pembayaran di bagian bawah. Ya, jadi kalau ada promosi nanti stroke-nya di print, kemudian akan muncul pengumuman di bawah ini pesan. Oke. Dan berikutnya untuk transaksi atau proses itu ada absen karyawan. Jadi selain absen daripada member juga ada absen karyawan. Seperti ini ya. Jadi absen jam berapa, kemudian sampai jam berapa, pulangnya juga ada absen pulang, absen masuk. Kemudian ada pembayaran iuran gym ya. Jadi seperti ini, dia akan dikelompokkan berdasarkan tanggal total. Jadi kalau misalnya nanti ada input lagi akan muncul satu tanggal total sekian. Nah, kalau yang ini kita perhatikan ada dua ya, tanggal yang itu yang sama. Silakan ini. Nanti kalau mau apa silakan ditambah ya. Kemudian pilih paket yang dia bayar. Ya, nanti akan terbentuk sendiri tanggal expirednya berapa. Nah, setelah dia bayar iuran, kemudian lakukan absen member. Ini absensi member gym kalau dia masuk ke gym ya. Ini ya, kita lihat. Jadi ini tanggal 31 Agustus ada 2 orang. Yang hari ini tanggal 3, dan coba tes yang satu. Kemudian silahkan pilih. Misalnya ini, pindah. Nah, kalau mau scan barcode bisa juga yang ini. Ya, coba kita lihat scan. Nah, mumpung saya nggak ada barcode, saya cari dulu ya. Ini ada nggak? Nah, oke. Nah, tapi nggak ketemu karena bukan QR code-nya, jadi nggak ketemu ya. Harus ada yang QR code yang seperti member tadi. Oh, masih di member gym ya, saya tadi belum selesaikan. Nah, ini posisinya in ya. Kemudian kalau dia nggak aktif akan muncul nanti warning bahwasanya datanya sudah expired, nggak bisa input. Ini kita save.
Nah, maka akan muncul nanti tanggal 3 ya, bulan 9 nih. Jadi nanti absennya akan dikelompokkan juga berdasarkan tanggal. Nah, nanti kalau saat dia pulang, ini masuknya 1744 ya, ini masih sama 1744. Kita rubah dulu jadi 45 ya, kemudian atau kita edit. Semoga udah di 45. Oke, ini udah 45. Kita out. Dan berarti dia 1 menit aja di sini. Nih. Ya, demikian seterusnya. Untuk absen kalian juga sama seperti itu. Lalu ada absen member PT juga ya. Jadi kalau ini tadi kan dia masuk ke gymnya. Yang ini kalau dia ketemuan sama PT. Dan ini hanya bisa berlaku untuk member yang mengambil paket PT. Ya, jadi di sini kan di paket ininya ada PT kan. Ada paket PT yang kayak gini, misalnya pertemuan 1 sesi hanya muncul apabila member yang memilih paket ini. Ya. Kalau cara absennya sama aja seperti yang di atas ini, di absen member gym. Kemudian untuk penjualan produk ya, juga dikelompokkan per hari. Jadi nanti owner bisa langsung tahu hari ini pendapatannya berapa. Kita coba satu ya, tanggal 3 September yaitu tanggal 2. Kita tes input. Kemudian yang beli siapa? Kalau seandainya yang beli bukan maksudnya nggak dikenal atau bukan member, silakan pilih cash saja. Pilih cash, kemudian new. Ya. Lalu silakan pilih produknya apa. Misalnya Pocari ya, 2 ya. Harga 10.000 kali 20. Oke, ini udah muncul. Nah, ternyata selain Pocari, dia beli lagi yang lain. Misalnya Souljoy. Ini juga bisa ya, scan barcode ya, tinggal klik ini aja. Klik 1 misalnya 10.000. Ya, sudah ada 2. Kemudian nanti kalau dia sudah bayar, silakan dipilih ini sudah bayar. Lalu masukkan uangnya, pilih QRIS, OVO atau cash. Lalu masukkan jumlah bayarnya, berarti 30.000 ya. Oke, selesai. Nah, maka untuk tanggal hari ini 3 September itu ada 30.000. Kalau diklik apa aja, maka ini deh muncul. Nah, ini bisa diklik juga dilihat transaksinya apa aja. Ya. Jadi aplikasi ini sangat mudah dipakai. Kemudian untuk pembelian produk gym juga sama aja. Jadi kalau ada pembelian dari supplier, silakan tulis fakturnya, kasih ke kasir untuk diinput. Cara sistem inputnya sama seperti di atas. Ya. Kemudian ada input biaya operasional juga. Jadi uang yang dikeluarkan untuk bayar biaya usaha juga diurutkan berdasarkan tanggal, dikelompokkan, ditotalkan. Oke, hari ini 3 September kita coba ya bayar salah satu silakan dipilih apakah mau biaya tenaga kerja, penyusutan, misalnya usaha. Nama biaya silakan dipilih, misalnya bayar biaya beli perlengkapan misalnya. Kemudian nilainya misalnya 20.000. Kemudian keterangan beli sabun. Ya, sabun cair cuci tangan misalnya. Entah merek apa gitulah, ekonomi misalnya. Oke, kemudian kalau ada foto office silakan foto. Kalau nggak ada bintang itu nggak wajib isi. Ini ada bintang wajib isi. Lalu save. Nah, maka akan muncul tanggal 3 September 20.000. Nah, kalau seandainya karyawan mau pinjam uang juga bisa ya. Kita plus lagi. Ini jangan pilih biaya usaha tapi tenaga kerja ya. Kemudian nama biaya silakan dipilih, misalnya bonus, honor atau pinjaman uang ya. Nah, setelah Anda memilih ini, maka akan muncul satu ini ID karyawan. Nah, kalau tadi kan nggak muncul, atau misalnya ini kita ubah ya, nggak mau, misalnya kita buat biaya usaha, kemudian kita ubah menjadi biaya listrik. Nah, maka nggak muncul ID-nya. Tapi ketika kita memilih misalnya pinjaman atau bonus karyawan, maka akan muncul ID-nya. Lalu pilih ID karyawan yang mana yang minjam atau dikasihkan bonus ataupun bayar gaji. Ya, seperti itu kira-kira. Ini saya cancel, nggak input. Udah, inilah transaksinya. Kemudian di sini ada laporan-laporan. Nah, masing-masing laporan ini ada pembagiannya lagi seperti ini laporan absensi karyawan ya. Kita bisa tahu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian siapa-siapa aja yang absen. Sini sampai tanggal 15, nanti datanya akan muncul di sini. Ini pilih kosong aja supaya ditampilkan semua. Nah, kemudian sama juga dengan laporan member gym. Jadi ada laporan status ini yang siapa yang aktif, siapa yang aktif, kita bisa tahu ya posisinya aktif ini. Kemudian bisa pilih juga yang non aktif atau mau semuanya juga bisa. Pas kebetulan nggak ada ya, datanya kan cuma 2 aja. Atau kita kosongkan biar semua data keluar aktif dan non aktif. Jadi ini juga absennya, ini absen member PP ya.
Kemudian member yang sudah mau habis itu nampak ya di sini. Belum ada member yang sudah mau habis ya, biasanya 3 hari sebelum mau habis itu akan keluar di sini, kita setting, tapi bisa diatur nanti settingannya mau minus berapa. Lalu laporan pembayaran iuran juga ada ya, siapa-siapa yang bayar, tentukan aja tanggal dari tanggal berapa dan sekian ya. Saya rasa nanti tinggal dicoba aja, ada juga laporan stok dan seterusnya. Oke, jadi ini sekilas saja pembahasannya sesuai yang ada di menu ini. Sedangkan teknologi yang kita sematkan itu ada pertama multi user, yaitu ada beberapa level ya. Jadi ada level owner, admin, dan kasir, masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau owner itu paling lengkap, semua dia bisa akses, bisa hapus, edit. Administrator juga sama, cuma bedanya dia nggak bisa buat create user ID. Kalau ini kasir lebih pada transaksi aja, pendaftaran member, kemudian penjualan, pembayaran iuran. Nah, kalau setting harga dan sebagainya itu harus di posisi admin. Oke, kita kembali lagi ke home. Kemudian ada multi payment type, artinya pembayaran bisa tunai, kemudian pakai QRIS, transfer, jadi ada pilihan. Jadi nanti pada saat di laporan kita bisa pilih reportnya, mau pembayaran pakai apa. Jadi nanti misalnya kita pilih tunai, maka semua laporan yang pembayaran tunai keluar, atau misalnya BCA transfer, maka akan semua muncul yang BCA transfer. Kemudian ada foto member juga ya, kemudian ada scan QR code, kemudian ada member card seperti yang tadi. Oh ya, ini print billing. Ini juga bisa print cetak stroke ya, pada saat dia sudah bayar. Contoh ini. Nah, ini udah cetak stroke-nya, kita bayar. Kemudian ini bisa, kalau misalnya terkoneksi dengan printer Bluetooth, maka bisa di print ya. Di sini akan menjadi print ya. Jadi ini pembayaran, atau nanti yang ini juga boleh di capture-kan, kirim aja langsung ke WhatsApp-nya si pelanggan ya. Kemudian terbalik lagi, kemudian ada ini ya, bisa kirim by WA juga, WhatsApp ya. Kemudian ada laporan, semua ada filter. Kemudian auto email, bisa kita setiap ada transaksi dia auto email ke owner, kalau mau nanti kita bisa buatkan, dan auto backup. Jadi datanya setiap jam 23, jam 11 malam otomatis backup. Jadi kalau ada apa-apa Anda sudah aman. Oke. Nah, ini juga ada dashboardnya ya, hari ini berapa orang, tahun sekarang berapa member. Ya, dari dashboard juga bisa. Pendapatannya hari ini berapa, bulan ini berapa. Ya. Kemudian ini juga bisa diganti tampilannya. Ya, tekan klik ini aja, kata-katanya juga bisa diganti, semuanya bisa diatur. Oke, saya rasa itu aja. Thank you telah menonton video ini. Bagi Anda nanti yang berminat, silakan hubungi kita di sini aja, gbsys.com, atau di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dan terima kasih. See you.